Makanya anak kalian akhirnya sekarang kena campak dan kenanya parah banget karena nggak vaksin sama sekali. Congratulations once again. Anak kalian, anak-anak yang nggak vaksin, lihat sendiri hasilnya. Separah apa. Bahkan banyak yang masuk NICU. Mulut Anda itu tidak pantas ngomong seperti itu sebenarnya. Orang ini mengatakan bahwa anti vaksin penyebab ribuan anak kena campak. Makanya anak kalian yang kena campak itu kenanya lebih parah karena kalian anti vaksin. Congratulations. Astagfirullahaladzim, mulutnya yo. Halo orang tua anti vaksin, selamat ya. Akhirnya gara-gara kalian nggak ngevaksin anak kalian, ada ribuan anak yang kena campak. Nggak apa-apa kok, nggak apa-apa banget. Kan katanya tiap orang tua memang mau kasih anaknya yang terbaik. Ya termasuk kalian itu, kalian mau kasih yang terbaik buat anak kalian, makanya anak kalian nggak vaksin. Makanya anak kalian akhirnya sekarang kena campak dan kenanya parah banget karena nggak vaksin sama sekali. Congratulations once again. Dan kita tahu bahwa tidak semua anak itu berhak divaksin. Ada anak yang orang tuanya anti dengan vaksin, dan ada anak yang tidak bisa menerima vaksin. Yang pertama, anak yang memiliki penyakit akut. Yang kedua, anak yang memiliki alergi yang parah. Yang ketiga, anak yang memiliki masalah dengan saraf atau neuronnya. Yang keempat, anak yang memiliki sistem imun yang menurun. Yang kelima, reaksi terhadap dosis sebelumnya. Mungkin ada kriteria-kriteria tertentu, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Informasi seperti ini bisa Anda cari di internet sebenarnya. Bisa dibaca, bisa diriset. Tetapi orang-orang sudah terlanjur menyalahkan anti vaksin. Kasihan mereka juga sedang ikhtiar kok dengan anti vaksin tersebut. Nah, orang-orang yang menyalahkan anti vaksin tersebut terhadap kasus seperti ini, maka orang-orang yang anaknya tidak bisa divaksin dengan kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi, mereka juga menyumbang, mereka juga menjadi penyebab meningkatnya campak di Indonesia. Anda mau menyalahkan mereka? Contoh ya, jika orang tua tersebut memiliki anak yang bermasalah dengan sarafnya, terus Anda menyalahkan mereka karena mereka tidak vaksin, salah satu orang yang berkontribusi untuk meningkatkan kasus campak di Indonesia, mikir, pakai nih kepala nih, pakai. Kalau kalian menyalahkan orang yang anti vaksin, kalian juga harus menyalahkan mereka, karena mereka tidak memvaksin anaknya, sehingga anaknya berpotensi terkena campak dan menyebarkan juga ke anak-anak yang lain. That's the theory. Apa boleh buat? Ngomong tuh mikir gitu loh. Wahai ibu-ibu yang anaknya tidak bisa divaksin, ini kalian disalahkan oleh orang ini. Dan kita tahu bahwa orang yang memvaksin anaknya adalah orang-orang yang melakukan ikhtiar, berusaha agar anaknya sehat. Tetapi orang yang tidak vaksin sama sekali, mau dia anti-vax atau anaknya yang tidak kena vaksin, dia juga melakukan ikhtiar yang lain. Intinya mereka sama-sama ikhtiar, tetapi bodohnya kita saling menyalahkan satu sama lain, saling memperolok, stupid. Orang yang tidak vaksin tersebut ikhtiarnya juga luar biasa. Dia memberikan vitamin ke anaknya, dia memberikan makanan yang real food ke anaknya, terus dia memberikan lingkungan yang steril ke anak-anaknya, dia memberikan tempat tidur yang layak, dia mengatur kegiatan anak yang lebih teratur. Itu juga ikhtiar, bro. What the kesel gue. Bahkan tidak sedikit juga orang yang bilang bahwa nanti anak yang anti-vax itu, anak yang tidak divaksin itu, ketika anaknya meninggal atau terjadi komplikasi yang parah, dia akan bilang takdir. Anda bertuhan tidak sih? Apa agama Anda? Kristen, Yahudi, Islam? Itu konsepnya sama. Jika ada akibat negatif dari anak-anak yang sudah divaksin atau yang belum divaksin, itu juga takdir. Aduh, gimana sih cara berpikirnya? Semua itu takdir. Kalau kita balik ke agama kita yang Islam misalnya, itu semua takdir. Bahkan daun yang jatuh pun takdir. Jadi, sakit karena vaksin atau sakit karena tidak vaksin pun itu takdir. Kita tahu bahwa SDM Indo ini rendah. IQ di bawah rata-rata.
Bahkan ada yang mengatakan bahwasanya IQ Indonesia itu setara dengan simpanse monyet. Ya mungkin termasuk saya juga rendah. Tapi apalagi kalian gitu loh. Bagaimana tidak? Berpikir logis saja tidak mampu. Apalagi berpikir. Belum tentu bisa. Astagfirullahaladzim. Dan saya menyadari bahwa orang yang tidak vaksin itu bakal ada efek jangka panjangnya. Iya, silakan, gak apa-apa. Tetapi orang yang dengan vaksin pun juga ada efek jangka panjangnya. Misal, kita ambil contoh anak yang divaksin misalnya. Anak itu divaksin di bulan Januari, di tahun pertamanya. Misal nih, anak itu divaksin di tahun pertamanya. 1 tahun itu tidak ada reaksi apa-apa. Malah ada penyakit yang aneh atau penyakit yang tidak ada bawaan dari keluarga sebenarnya, tetapi anak itu mendapatkan penyakit itu di tahun kedua, tahun ketiga, atau tahun keempat, bisa jadi tahun kelima atau 10 tahun berikutnya. Yang sebenarnya itu gara-gara vaksin. Tetapi karena waktunya sudah berlalu panjang, sehingga kita tidak bisa men-tracing apakah itu gara-gara vaksin atau tidak. Begitupun sebaliknya. Yang tidak divaksin ternyata ada jangka panjang juga. Ya, apa boleh buat? Kita sudah memilih. Kita sudah ikhtiar. Mau vaksin atau tidak, kedua-duanya ikhtiar. Dan kedua-duanya takdir. Seharusnya kita menghargai pilihan orang-orang. Kita harus menghargai pilihan orang lain. Mau dia vaksin atau tidak, seharusnya kita menghargai. Jangan berlindung di balik hak. Oh, vaksin itu hak anak. Oh, tidak vaksin itu sudah merenggut hak anak. Sudah vaksin telah menunaikan hak anak. Seharusnya jangan ngomong begitu. Semua ada haknya. Orang tua juga ada hak terhadap anaknya. Anak juga punya hak terhadap dirinya sendiri. Anak juga punya hak atas diri orang tuanya. Semua ada hak. Kenapa kita bertengkar hal-hal begituan? Nah, seharusnya orang-orang medis itu kalimatnya lebih bijak. Dia bilang, kami yang mempelajari medis menyarankan untuk divaksin. Bukan memaksa untuk divaksin. Bukan membuatkan program vaksinasi yang di backup oleh undang-undang sehingga tidak mengikuti maka telah menyalahkan undang-undang. Dan bisa mendapatkan sanksi oleh negara. Enggak gitu harusnya. Harusnya beri mereka pilihan. Mau vaksin atau tidak silahkan. Harusnya begitu, lebih bijak harusnya. Telah saya bingung dengan netizen Indonesia. Terlalu rendah SDM-nya. Terima kasih banyak. Seperti itu tanggapan saya. Mungkin saja saya salah. Mungkin aja ada kalimat yang sebenarnya tidak pantas, tapi saya ucapkan. Mohon maaf. Kalian bisa tulis komentar kalian di bawah. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Terus Anda menyalahkan kedua orang ini. Wahai ibu-ibu yang anaknya tidak divaksin, kalian disalahkan oleh wanita ini. Astagfirullahaladzim. Mana bilang congratulations lagi. Makanya anak kalian akhirnya sekarang kena campak dan kenanya parah banget karena nggak vaksin sama sekali. Congratulations once again. Congratulations once again. Congratulations once again. Congratulations once again. Jahat banget bener. Dan dia mengatakan bahwa vaksin itu emang bisnis. Memang bisnis itu vaksin. Dan juga kalian yang bilang kalau vaksin itu bisnis, ya emang bisnis. Gimana enggak, bikinnya aja susah, prosesnya panjang. Orang kita yang donor, kita kasih darah ke PMI aja mereka olah lagi dan dijual. Ya karena apa? Ngolahnya, penelitiannya, itu susah, pakai duit. Sebenarnya tidak apa-apa, mau vaksin itu dibisniskan atau tidak nggak jadi masalah. Cuman masalahnya adalah jika sudah masuk ke tahap industri, maka cara berpikirnya itu sedikit bergeser. Karena mereka akan mencari cuan, akan mencari keuntungan setinggi-tingginya. Biaya cost itu rendah dan mencari keuntungan setinggi-tingginya. Dengan cara apa? Dengan cara cost innovation atau cost reduction mungkin. Apalah istilah di industri seperti itu. Sehingga kualitasnya tidak baik lagi. Karena tujuan utamanya adalah bisnis. Tapi yang saya tahu di dalam ilmu kesehatan itu tidak boleh dibisniskan. Yang saya tahu nih ya, yang saya tahu tidak boleh dibisniskan karena ini menyangkut sosial masyarakat. Bisa jadi saya salah, saya mohon maaf. Ini sepengetahuan saya, sependek pengetahuan saya.
Wanita ini kesal karena campak itu meningkat di Indonesia. Ini aku bener-bener kesel banget karena sampai sekarang aku lihat banyak banget ribuan anak kena campak gara-gara kalian. Nggak apa-apa sih kalau kita-kita yang suka vaksin ya, kita yang udah kasih vaksin ke anak, nggak apa-apa banget karena memang nggak terlalu parah. Tapi anak kalian, anak-anak yang nggak vaksin, lihat sendiri hasilnya, separah apa. Bahkan banyak yang masuk NICU. Kita juga kesal. Bahkan yang vaksin kesal, yang anti vaksin juga kesal. Dua-duanya kesal sebenarnya. Karena yang vaksin was-was, yang anti vaksin juga was-was. Apa bedanya? Sama aja. Tetapi mulutnya itu loh jahat banget. Dia juga mengatakan bahwa anak-anak yang divaksin itu tidak parah. Nggak apa-apa sih kalau kita-kita yang suka vaksin ya, kita yang udah kasih vaksin ke anak, nggak apa-apa banget karena memang nggak terlalu parah. Tapi anak kalian, anak-anak yang nggak vaksin, lihat sendiri hasilnya, separah apa. Bahkan banyak yang masuk NICU. Ya tentu kita berdoa ya alhamdulillah. Semoga anak-anak yang divaksin ya tidak parah. Tetapi hal yang perlu kita pertimbangkan adalah efek jangka panjang dari vaksin tersebut. Ada atau tidaknya saya tidak tahu, tapi berpotensi ada efek jangka panjang mungkin saja. Saya juga sudah bahas panjang lebar tentang vaksinasi ini. Silahkan cek video saya atau klik playlist Science, di situ ada. Kalian bisa cek di bawahnya. Bisa jadi saya salah, sedikit terbawa emosi pada saat bikin konten ini karena memang kalimatnya jahat banget. Kasihan gitu loh. Hargai gitu loh. Hargai pilihan orang. Jangan merasa paling benar. Itu arogan namanya. Ya ini arogan nih contohnya. Terima kasih banyak, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.